Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Disa Aprilia, NIM 24 11 11 10 288. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai modul ajar matematika kelas 1 SD. Yang materinya yaitu pola bilangan sederhana pada fase A kelas 1 SD. Modul ajar matematika kelas 1 ini terdiri dari identitas umum, yang bagiannya terdiri dari penyusun, NIM, sekolah, mata pelajaran, tahun pelajaran, semester, kelas atau fase, dan elemen yang saya gunakan yaitu aljabar, topiknya yaitu pola bilangan sederhana, dan materi yaitu mengenal pola bilangan dan melanjutkan pola bilangan melalui gambar, warna, dan suara. Alokasi waktu yang saya gunakan yaitu 2 kali 35 menit, 1 kali pertemuan, kali 2 jam pelajaran. Selanjutnya ada identifikasi. Modul ini terdiri dari identifikasi kesiapan peserta didik. Modul ini ditujukan pada kelas 1 siswa kelas 1 SD yang berusia 7 sampai 8 tahun pada tahap operasional konkret. Pada usia tersebut, anak merasa masih berada pada tahap berpikir konkret, jadi mereka lebih mudah memahami materi jika menggunakan benda nyata, gambar, permainan, atau aktivitas yang bisa mereka lakukan secara langsung. Karena konsentrasi mereka juga masih terbatas, pembelajaran juga diselipkan ice breaking agar mereka tetap semangat mengikuti pelajaran. Yang selanjutnya, kemampuan awal. Murid sudah mampu membilang bilangan cacah secara berurutan dan mengenal perbedaan warna, bentuk gambar, serta jenis suara dasar. Selanjutnya, minat belajar. Murid sangat antusias dengan aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh, ketukan suara atau musik, gambar kartun yang menarik. Selanjutnya, kebutuhan belajar. Murid membutuhkan media yang konkret dan memerlukan metode pembelajaran yang dapat mendukung gaya belajar visual, audio, dan kinestetik. Kegiatan ini harus diselingkan dengan ice breaking atau variasi aktivitas tiap 15-20 menit agar perhatian mereka tidak teralih. Selanjutnya, identifikasi karakteristik mata pelajaran. Eh, Identifikasi materi pola bilangan dan bukan bilangan di fase A kelas 1 SD ini bersifat berjenjang dan manipulatif, di mana pemahaman siswa dibangun dari hal-hal konkret yang dapat dilihat, didengar, dan disentuh secara menggunakan media kartu angka dan pola papan. Selanjutnya yaitu dimensi profil lulusan atau DPL. Yang DPL satunya ini berisi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya DPL kedua yaitu kewarganegaraan. Yang ketiga yaitu penalaran kritis, keempat kreativitas, yang kelima kolaborasi, dan DPL keenam kemandirian, DPL 7 kesehatan, dan DPL 8 komunikasi. Yang selanjutnya yaitu desain pembelajaran, yang terdiri dari capaian pembelajaran, yang elemen digunakan yaitu aljabar. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu murid dapat mengenal pola bilangan dengan tepat. Yang kedua yaitu murid dapat mengenal dan melanjutkan pola bukan bilangan atau gambar atau warna atau suara dengan benar. Selanjutnya yaitu praktik pedagogis. Pendekatan yang saya gunakan yaitu pendekatan deep learning, diskusi, presentasi, reflektif, dan eksploratif, dan kolaboratif. Prinsipnya yaitu ada joyful learning, mindful learning, dan meaningful learning. Metode yang saya gunakan yaitu metode tanya jawab, observasi, eksplorasi, penugasan, dan
refleksif. Selanjutnya yaitu model pembelajaran yang saya gunakan yaitu eh, R- RME, yaitu RME. Langkah-langkah model RME yaitu yang pertama memahami masalah kontekstual. Yang kedua menyelesaikan masalah kontekstual dan membandingkan dan mendiskusikan. Dan menarik kesimpulan. Yang selanjutnya yaitu model yaitu pembelajaran yang digunakan yaitu luring atau tatap muka. Selanjutnya media pembelajaran yang saya gunakan yaitu media yang konkret. Eh, Selanjutnya ada kemitraan pembelajaran. Di sini yang terlibat yaitu ada guru, murid, dan keluarga. Selanjutnya lingkungan pembelajaran, ada pemanfaatan digital, yaitu memanfaatkan aplikasi presentasi seperti PowerPoint untuk menyajikan materi dengan tampilan visual yang lebih menarik. Sini ada saya sediakan link PPT-nya, video pembelajarannya ada di sini. Selanjutnya yaitu pengalaman belajar. Langkah-langkah pembelajarannya yaitu kegiatan awal pembelajaran 10 menit, kegiatan intinya 50 menit. Di sini kegiatan intinya memahami masalah kontekstual. Yang pertama, guru membuka kelas dengan menyapa murid secara ceria. Guru menyajikan masalah dalam bentuk pertanyaan pemantik. Guru mengajak murid bermain tebak suara dan gerakan tubuh. Contohnya, slap dan snap. Guru memulai tepukan bernama, guru bertepuk tangan, jentik jari, tepuk tangan, jentik jari. Anak-anak ikuti suara ibu ya. Slap, snap, slap, snap. Setelah snap, kira-kira harus apa lagi? Selanjutnya, murid menanggapi pertanyaan pemantik yang diberikan guru. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru mengarahkan permasalahan pada materi pelajaran. Dan guru memberikan penjelasan materi kepada murid sambil melakukan kegiatan menarik atau untuk meningkatkan pemahaman murid. Selanjutnya, murid mendengarkan penjelasan dari guru dan guru menggunakan media pembelajaran untuk memperkuat pemahaman murid dan menciptakan suasana pembelajaran yang joyful learning dan mindful learning. Yaitu selanjutnya menjelaskan masalah kontekstual. Murid dibagi menjadi beberapa kelompok. Guru mengajak murid untuk mendiskusikan masalah yang telah diberikan secara berkelompok. Selanjutnya, guru menjelaskan materi seperti yang ada pada link PPT yang saya sajikan ini. Dan ini videonya sudah tercantum di dalam. Dengan menggunakan media ini akan memberikan pemahaman tentang materi kepada murid. Setiap kelompok ini akan diberikan LKPD dan murid mengisi LKPD pada panduan petunjuk LKPD tersebut atau arahan dari guru. Selanjutnya, murid berdiskusi secara berkelompok untuk mengisi LKPD atau kolaborasi dengan bekerja sama. Selanjutnya, menyelesaikan masalah kontekstual. Selanjutnya, membandingkan, mendiskusikan jawaban, dan menyimpulkan dari hasil tersebut. Selanjutnya, kegiatan penutup yang terdiri dari 10 menit. Terdiri dari 4 langkah ini. Selanjutnya yaitu asesmen dan penilaian pembelajaran. Asesmen awal pembelajaran atau diagnostik. Yang pertama, guru memperhatikan tingkat keterlibatan dan semangat murid mengikuti pelajaran. Guru memberikan pertanyaan pemantik. Selanjutnya, asesmen proses pelajaran atau formatif. Penilaian dilakukan saat murid berdiskusi, mengerjakan LKPD, dan keterampilan mereka saat presentasi materi. Selanjutnya, asesmen akhir pembelajaran atau sumatif, yaitu menggunakan soal tes evaluasi pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada pedoman penilaian soal teks hasil belajar. Yang di sini penilaiannya
Jumlah skor yang diperoleh per skor maksimum dikali 100. Rekap skor hasil belajar murid pada kelas 1 SD 02 Lembah Melintang. Yang di ini contoh tabelnya diisi oleh guru untuk penilaian dari siswanya tadi. Selanjutnya yaitu rubrik penilaian pola bilangan. Yang di sini kriteria atau indikatornya terdiri menjadi 3, yaitu yang pertama mengenal pola bilangan atau gambar dan angka. Di sini penilaian terhadap siswa ada yang baru berkembang atau perlu bimbingan, ada yang layak atau cukup, ada yang cukup atau baik, dan mahir atau sangat baik. Di sini yang pertama mengenal pola bilangan gambar dan angka, yaitu siswa yang baru berkembang belum mampu mengidentifikasi pola bilangan meskipun sudah diberikan bantuan visual. Dan ada juga kalau ada penilaian layak atau cukup mampu mengidentifikasi pola bilangan sederhana, misalnya lompat buah hanya jika menggunakan bantuan gambar atau benda konkret. Selanjutnya, cukup atau baik mampu mengidentifikasi pola bilangan gambar dan angka secara mandiri dengan tepat. Yang selanjutnya, ada penilaian mahir atau sangat baik. Mampu mengidentifikasi pola bilangan dan menjelaskan aturan pola dan membuat pola bilangan sendiri. Di sini ada 3, saya jelaskan satu saja. Dan selanjutnya, skor penilaian. Skor yang selanjutnya yaitu pedoman penilaian formatif atau penerapan dimensi profil lulusan. Di sini ada tabelnya seperti yang telah saya tampilkan ini. Penilaian sikapnya pada kegiatan pembelajaran menggunakan skor 1, 2, 3, dan 4 pada kolom penilaian dengan pedoman pada rubrik penilaian sikap. Kriteria skornya yaitu jika skornya 1, otomatis siswa mulai berkembang. Jika 2, masih pada tahap sedang berkembang. Yang ketiga, berkembang sesuai harapan yang diharapkan oleh guru. Yang keempat, sangat berkembang. Selanjutnya, interval nilai. Interval nilai ini 93 sampai 100 mendapatkan predikat A dengan keterangan sangat baik. Jika nilainya 84 sampai 92, predikat yang digapai yaitu B, yaitu keterangannya baik. Dan interval nilai 75 sampai 83, predikatnya C atau cukup. Dan interval nilai kurang dari 75 itu yaitu nilainya D atau kurang. Selanjutnya ini soal evaluasi. Soal ini diberikan kepada siswa dan siswa menjawab soal dari yang telah diberikan ini, media yang ini. Kemudian refleksi. Ada refleksi dari dari murid dan ada refleksi dari gurunya. Yang pertanyaan refleksi pada muridnya yaitu yang pertama, apakah kamu mengalami kesulitan dalam memahami materi yang telah dipelajari tadi? Ya, pelajaran yang media ini, dari soal yang ini. Dan yang kedua, bagaimana perasaan Anda saat mengikuti pelajaran hari ini? Dan apakah Anda sudah memahami pembelajaran hari ini? Dan apakah Anda menyukai kegiatan berkelompok? Dan siswa mengisi jawabannya pada kolom ini. Dan selanjutnya, refleksi dari gurunya terdiri menjadi 4, yaitu apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai,
dan apakah kendala yang ditemukan selama pembelajaran berlangsung. Dan selanjutnya yaitu bagaimana mengatasi kendala tersebut dan apakah aktivitas pembelajaran hari ini mampu menumbuhkan antusias murid. Selanjutnya ada lampiran LKPD. Sini terdiri dari nama siswa dan kelas. Ini lembar kertas peserta didik, yaitu mengenal pola. Di sini perhatikan pola berikut dengan teliti, lengkapi pola dengan jawaban yang tepat pada kotak kosong di setiap nomor. Di sini siswa menjawab soal ini pada lembaran soal ini. Selanjutnya bahan ajar atau materi pola bilangan dan bukan pola bilangan sederhana. Selanjutnya, ini juga termasuk soal LKPD, dan ini juga contoh LKPD-nya. Bahan ajar, ini contoh bahan ajarnya. Selanjutnya, media pembelajaran konkret. Ini medianya ada seperti ada di link yang tertera. Link YouTube-nya, link videonya ada di lampiran. Selanjutnya, ini ada contoh video dari YouTube-nya bisa diakses menggunakan link. Selanjutnya, glosarium. Glosarium yaitu yang pertama pola, yaitu susunan benda, gambar, warna, angka, dan suara yang memiliki aturan tertentu dan berulang secara teratur. Dan selanjutnya, pola berulang. Dan ketiga, pola bilangan dan pola bukan bilangan, dan pola atau objek, pola warna, pola suara atau gerak, urutan, dan melanjutkan pola. Hanya itu tampilan media ajar saya. Hanya itu. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.